Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhunya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal istihad, ya, tentang tata cara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yarduna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana qurratu a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'il musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil ahyar adada ni'amil ifdalih. Allahumma ilhimna ilman nafqahu awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama al-izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil, Janabi Hadratil Mukarram Syekh Haji Anwar Mansur, Mustasar PBNU sekaligus Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, Atallallah umrah wa adama izzah, dan keluarga besar pesantren Lirboyo rahimakumullah jami'an.
Wakil Rais Am Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar sekaligus Ketua Umum MUI, Katib Am Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Sekjen Kiai Saifullah Yusuf, Al-Mukarram Kiai Athaillah, Katib Suriah PBNU sekaligus penanggung jawab acara halaqah fikih peradaban dengan pertanggungan jawab yang jelas, bukan jawaban yang tanggung. Juga Kiai Reza tadi kelihatan, juga jajaran Katib PBNU, Kiai Kafabi Suriah PBNU sekaligus pemateri pada siang hari ini. Saya tadi baru mikir ya, saya ada sambutan apa enggak, tiba-tiba langsung dipanggil. Jadi belum siap-siap ya, sudah dipanggil. Tentu sedikit kelabakan, terutama di hadapan para ahli fikih. Oh ya, siapa lagi jajaran sekretaris, wakil sekretaris, Pak Ginanjar, Syakban, dan semua kru yang ikut mensukseskan acara pada siang hari ini. Saya teringat ada sebuah dawuh yang mungkin hampir kita tidak mengenalnya. Di situ disebutkan faida saghuraz zaman anil imam wa khala an sultanin di najdatin wa istiqlalin wa kifayatin wa dirayatin fal umuru mauqulatun ilal ulama wa haqqun alal khalaiq ala ikhtilafi tabaqatihim ayyarji'u ila ulamaihim wasduru fi jami'i qadayal wilayat an ra'yihim fa in fa'alu dzalik faqad hudu ila sawa'is sabil wa sara ulamaul bilad wulatul ibad maqalahu al-imam al-Juwaini Ustadzul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, yakni dalam kitab Ghiyasul Umam Fityasi Zulam Sohifah 174, yang kurang lebih artinya manakala zaman, periode, waktu sudah sulit kita menemukan imam, kesulitan karena persyaratan-persyaratan yang begitu banyak. Tentu imam di sini bisa disebut mujtahid, bisa disebut khalifah, mujtahid yang mujtahid mutlak. Karena khalifah itu harus mujtahid, memimpin dunia dan memimpin akhirat. Kalau sudah periode sepi, kesulitan mendapatkan, menemukan anil imam, dan kita sulit menemukan sultan yang bagaimana di najdatin wastiqlalin wa kifayatin wa dirayatin, sultan yang kapabilitas, yang mampu menolak intervensi, tercukupi ilmu dirayah dan riwayahnya,
Kalau kita sudah sulit, fal umur maukulatun ilal ulama. Semua urusan umat, urusan bangsa diserahkan pada ulamanya. Ini kira-kira abad ke-7, abad ke-5 ya. Imam Haramain, guru Imam Ghazali ini dawuh di kitabnya Ghiyasul Umam. Kira-kira masuk pada abad ke-5 kalau tidak salah, atau ke-6. Kalau Imam Ghazali masuk awal abad ke-6. Jadi beliau abad ke-5. Ini sudah menyatakan manakala dunia zaman kesulitan kita menemukan pemimpin, ya, pemimpin yang memenuhi syarat anil imam dan tidak menemukan sultan yang binajdatin kecakapan lalu wastiklalin, dia terbebas dari intervensi manapun, wakifayatin, tercukupi ilmu dirayah dan riwayahnya. Kalau sudah tidak kita temukan, maka urusan bangsa, urusan anak bangsa maukulatun ilal ulama. Ini saya hanya nukil saja dari beliau, Imam Haramain yang kita kenal. Wa haqqun al-ikhtilaf tabaqatihim, sesuatu yang nyata dan wajib atas semua makhluk dalam lapisan warna dan perbedaan etnis manapun, ayyarju ila ulamaim, wajib kembali pada ulamanya. Wasduru atau yusaddiru jami'a qadayal wilayat an ra'yihim, pendapat imam inilah yang harus menjadi sumber rujukan dalam menata anak bangsa. Kalaulah umat sudah melakukan hal-hal semacam ini seperti apa yang didawuhkan oleh Imamul Haramain, faqad hudu ila sawa isabil, mereka telah mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar. Ini yang saya pikirkan. Kalau sudah menjalankan dawuh pendapat imam ulamanya, maka mereka sudah menemukan jalan yang benar. Artinya kita sekarang sudah menemukan apa belum? Atau justru kita sudah di persimpangan jalan yang jauh? Kok sepertinya kita ini ya terlalu menyimpang, tapi masih muda kembali insya Allah. Kalaulah mereka sudah melakukan hal itu, faqad hudu ila sawa'is sabil wa sara ulamaul bilad ulatul ibad. Ulama-ulama di kota, provinsi, di desa, semua adalah menjadi ulatul ibad, pejabat yang ngurus hamba-hamba Allah. Ini mungkin kitabnya hampir kita tidak bisa menemukan di Indonesia, minal kutub ya al-ma'dumah, sehingga pendapat ini, dawuh ini mungkin jarang kita temukan. Hadirin hadirat rahmakumullah. Oleh karena itu halaqah fikih peradaban ini kita harus bisa menemukan baik itu yang mansus, yang maktum dari hasil istihad dan pendapat para ulama-ulama dulu tentang sosial kehidupan kita, tidak lupa juga sosial perpolitikan kita. Bagaimana beliau-beliau itu dalam menentukan perpolitikan ini sampai pada para pemimpin-pemimpinnya, kriteria-kriteria kepemimpinan. Kalau dulu Mbah Wahab, kalau tidak salah pada tahun 1954,
dengan tandas dan lantang menyatakan di saat Soekarno sebagai presiden digoyang-goyang karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara yang mayoritas umat Islam, mau diturunkan oleh kelompok-kelompok partai-partai yang menamakan diri sebagai partai Islam. Tapi kalau menurunkan ini sepertinya bukan aliran atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata dan terbukti bahwa Wahab dengan lantang menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauqah. Maka Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Bisyauqah, karena punya kekuatan, punya dukungan yang kuat. Kalau dalam fikihnya mungkin kita mengenal dengan bil ghalabah, asy-syauqah bil ghalabah. Dan ini syar'i, bukan hanya min ahlil ikhtiyar, pilihan-pilihan dari ahlul halli wal aqdi saja melahirkan sebuah pemimpin, tapi terjadi ada pergolakan dan akhirnya kekuatan, apakah itu didukung oleh kekuatan bersenjata atau kekuatan yang sulit dilawan, ya, dengan syaukahnya, maka siapa yang dijadikan sebagai pemimpin sah menurut syar'i. Semua keputusan juga syar'i. Pak Karno salah satu contoh waliul amri ad-daruri bisyauqah. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauqah, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-darru min Presiden Soekarno? Kalau dari segi kecakapannya kan beliau sudah diakui oleh dunia. Ke bawah ini apa? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang, pilpres setelahnya masih tidak beranjak daripada sebutan waliul amri ad-daruri bisyauqah. Ini pertanda bahwa memang kita sedang lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam memahami syariat-syariat agama, lemah dalam segala hal. Juhud dan jihadnya, ya, karena persyaratan seorang pemimpin itu minimal dua hal. Yang dua hal, dua kalimat ini mengumpulkan, menghimpun kalimat-kalimat mulia, yakni al-jihad wal ijtihad. Yang dimaksud jihad sini adalah badlul wus'i, ya, badlul wus'i linaili akbari matlub, mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan untuk meraih akbari matlub, cita-cita yang terbesar, cita-cita yang tertinggi. Kalau ijtihadnya adalah ya bahwa pemimpin harus punya kemampuan ijtihad untuk bisa mengatasi masail nawazil yang mutajaddidah, yang datang silih berganti, mampu diselesaikan. Apalagi pada zaman-zaman yang akan datang, permasalahan-permasalahan banyak datang bertubi-tubi silih berganti. Oleh karena itu halaqah fikih peradaban ini penting bagi kita, untuk melahirkan nantinya sebuah fikih, walaupun itu bukan dianggap sebagai ijtihad kita, hanya sekadar mungkin i'adatul nadhar atau ilhaq binadhairiha atau apa, karena kita ini belum layak untuk disebut sebagai mustahid.
sangat tidak layak. Kalau mujtahid jama'i masih mungkin. Ya, artinya rombongan. Ya. Tapi itu pun karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhunya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal ijtihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hadirin, hadirat para bunyai, mohon maaf tidak saya sebutkan, lupa saya. Karena selalu fokus di depan ini. Tidak pernah melihat rating. Padahal melihat rating itu penting juga. Jadi itu. Oleh karena itu saya tidak memperpanjang apa yang bisa kami sampaikan. Hanya mungkin ada sebuah kaidah. Kaidah ini ada di kitabnya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam di dalam Al-Qawaidul Ahkam. Beliau pernah menyatakan, dan ini perlu juga kita kita buat pegangan, yaitu Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Sultanil Ulama Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abdissalam Ibnu Aziz bin Abdissalam, yang terkenal dengan Sultanil Ulama'il A'lam. Karena para sultan-sultan, para raja-raja, semua itu ikram pada Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jalan di depannya itu dengan cara jalan ngesot lah dihadap, walaupun itu sultan. Dan beliau yang memimpin menghadapi tentara Tartar di Ain Jalut dengan surbannya dilepas lalu diselepetkan, ya.
akhirnya datanglah badai, datanglah semua apa seperti kejadian di perang Badar itu. Dan mundurlah bala tentara Tartar dihadapi oleh Imam Izzuddin. Dan beliau juga disebut ulama yang pernah menjual budak-budak, menjual sultan. Para amir, para sultan dijual oleh ini. Kenapa? Karena sultan-sultan di Mesir waktu itu adalah budak-budak yang diberikan pendidikan yang tentang kepemerintahan dan akhirnya mahir, memang cerdas-cerdas dan dijadikan, ada yang jadi menteri, ada pejabat. Nah, di saat Mesir membutuhkan dana menghadapi lawan termasuk Tartar, karena uang kas negaranya menipis, maka sultan-sultan itu dijual oleh Saifuddin Ibn Abdissalam. Jadi beliau itu disebut ulama penjual para pemerintah atau pemimpin. Ya. Para untung di Indonesia ini sudah tidak ada budak. Kalau ada budak mungkin gubernur, menteri itu bisa dijual semua. Beliau menyatakan bahwa di dalam dawuhnya, dalam kitab Qawaidul Ahkamnya menyatakan wala yakhfa anna wasi al makruh makruha wal mandub mandubah wal mubah mubaha wa kadzalika wilayatul madzalim takhtalifu bi ikhtilafi rutabia fil mafasid ila qoulihi wa kadzalika al-i'anah ala ismin wa udwanin wa fusukin wa isyanin wa qad tajuzul muawana al-ismi wal udwan la lidatiha walakin li tawassala biha ilal yatawassalu ilal khair atau ilal maslahah. Artinya apa? Bisa di saat-saat tertentu kita muawanah alal ismi wal udwan wal isyan, tapi la lidatiha. Muawanahnya bukan karena melihat datnya kemaksiatan itu, tapi liyutawassala biha ila maslahatin. Kan ini sebagai batu loncatan saja untuk mencapai kemaslahatan. Tidak bisa kalau tidak lewat ini. Maka dilakukan ini. Suatu kemaksiatan tapi bukan karena ingin mendapatkan atau melakukan sesuatu, tapi untuk meloncat meraih kemaslahatannya. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Mungkin kepemerintahan sistem yang seperti ini, sistem yang menurut fikihnya belum seperti apa yang kita harapkan, tapi karena keputusan anak bangsa, monggo kita ikut secara tadrij, kita akan mengupayakan kalau mungkin, asal jangan mendatangkan maksiat, mendatangkan mungkar, karena ini pun dilarang. Kita maunya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru mendatangkan mungkar yang lebih besar, maka ini menjadi mungkar juga. Ma'rufnya berubah menjadi mungkar. Hal ini telah dilakukan oleh Syekh Khalifah Al-Khamis menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyentuhkan selain Khulafaur Rasyidin yang 4, ada khalifah yang nomor 5. Siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah menyatakan, lau aqamtu fikum khamsina sanah mastata'tu fikum al-adla ila akhiri. Beliau dituntut oleh putranya yang keras, tegas, ya, untuk segera mengembalikan suasana seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Yang bid'ah harus diberantas, yang mungkar diberantas, kembali seperti zaman Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Apa jawab daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Saya ini jarak antara saya menjadi khalifah dengan Khulafaur tidak kurang dari 60 tahun. Jadi setelah sobat Sayyidina Hasan menyerahkan kedaulatan pada Muawiyah,
rentang waktu 60 tahun baru Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Beliau menyatakan 60 tahun itu bid'ah, penuh dengan bid'ah. Kalau saya dipaksa segera mengembalikan seperti zaman Khalifah Rasyid, justru upaya perjuangan saya menjadi mungkar. Karena perjuangan saya akan dihadang oleh kekuatan yang besar yang selama 60 tahun itu menguasai dunia. Oleh karena itu, mode thariqah kita dalam mengembalikan kebaikan melalui tadrijian. Ada kesempatan maju, kesempatan masuk. Maka madhab tadrijian ini diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Di Indonesia, tatbikus syariah tidak bisa dengan frontal, ya, tapi tadrijian ada kesempatan. Oleh karena itu penuhi kursi-kursi parlemen dari kader-kader kita, kader yang punya komitmen yang kuat, kader yang setelah mengikuti halaqah fikih peradaban, ya, seputar fikih peradaban 250 kali, insya Allah dia kader yang mumpuni dan bisa mengembalikan tadrijian kepada apa yang kita harapkan. Demikian, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sampai selesai menghasilkan kader-kader yang terbaik, kader yang betul-betul kader, bukan kader yang kadir, apalagi kader yang keder. Jadi betul-betul kader. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk mengikuti semua apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri. Saya sebagai atas nama Rais Am, yang sebelumnya saya ini Rais Awam. Jadi atas nama Rais Am mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat atas jerih payah, kesabaran, ketabahan untuk menerima kebaikan. Inilah kata kunci kesuksesan kita. Ihdinas mustaqim, waffaqanallahu wa iyyakum ila shawab thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.